Pertanyaan dari ANDSX underscore. Apa benda itu bang? Mac Mini M4 kah? Yes, ini Mac Mini M4. Barang yang super kecil dan memang kita udah naksir dari awal dia rilis. Nino yang racunin waktu itu. Video kali ini akan lebih banyak cerita why-nya kita beli si Mac Mini M4 ini. Ada unboxing juga sambil Q&A yang pertanyaan kemarin udah gue lempar juga di Instagram Tech Manis ya. Dan tes performance juga lah. Review gimana seminggu kita udah pakai si PC yang super kecil ini. Jujur aja kita tuh nggak punya laptop, tapi kita kepengen punya satu device yang semi portable gitu, dan kita tahu kita jarang banget pakai laptop keluar nantinya kalau kita beli laptop. Jadi ya kita mikir laptop itu akan sia-sia aja, tapi di satu saat kita juga perlu gitu PC yang bisa dibawa kemana-mana, karena sempat waktu itu kita dapat job untuk ngedit on the spot langsung ya di tempat. Ya kita akhirnya bawa satu setup PC, ada monitor dan lain-lain ke tempat itu. Dan itu jujur repot banget. Kalau diganti sama Mac Mini ini at least mengurangi beban bawaan satu PC, walaupun Mini ITX tapi kan tetap lebih gede, jauh lebih gede gitu loh. Dan apalagi juga kerjaan kayak gini kan kita belum yang sering banget, jadi ya sesekali aja, setahun sekali, 2 kali mungkin ya. Jadi ya invest di sebuah Mac Mini ini akan jauh lebih make sense gitu menurut kita, karena harganya juga jauh lebih murah dibanding MacBook yang jelas, tapi performance-nya juga ini udah cukup banget. Dan selain itu kita juga butuh untuk nge-review monitor yang ada colokan Type-C-nya, interface Type-C untuk displaynya mereka. Jadi bisa kita tahu juga gitu Type-C-nya itu bekerja dengan baik. Jadi ya diputuskanlah si Mac Mini ini, selain untuk kebutuhan tersebut juga ini emang kepake banget akhirnya untuk ngedit. Kenapa bisa pede sama si Mac Mini M4 ini untuk ngedit video Tech Manis? Karena pernah nyoba juga Nino ngedit pakai MacBook Air M1. Itu cukup banget lah ya ngedit video 4K 10-bit 422, maupun ya butuh kesabaran. Terus coba ke M2 performanya juga jauh lebih oke, makanya kita pede banget kalau M4 ini bisa nge-support akan hal tersebut gitu. So dengan cerita awal ini udah langsung menjawab pertanyaan dari Riza FKHR, mending beli ini apa beli MacBook kebutuhan sekarang. Ya kalau misalnya kebutuhannya itu emang di rumah doang, di studio doang kerjanya, ya Mac Mini sih menurut gua akan jauh lebih oke gitu. Ini nyampe dengan boxnya super kecil, cuma dapat unit Mac ini aja, dan sekecil ini, kecil banget. Kabel powernya braided, gue dapat colokannya kaki 3 dan buku-buku juga. Ini penampakannya silver khas MacBook banget. Ya warnanya Apple parah gitu ya. Untuk portsnya ada 2 USB-C depan, ada 3 USB Thunderbolt di belakang. Ini bisa untuk display juga. Ada satu Ethernet buat LAN, satu HDMI yang ukuran full ya gede, dan ada DC in power juga. Kalau kata Zscript, tombol powernya di bawah ya, sayang banget. Dan Kang Gejo juga nanya cara ngatasin power button yang letaknya di bawah tuh gimana. Ya betul, emang sedikit kesel sih, tapi ya akhirnya solusinya di slip aja sih ya, nggak pernah yang mati nyalain lewat tombolnya gitu. Kalau mau pakai tinggal gerakin mouse atau keyboard aja, ya udah nyala. Kecuali kalau misalnya mau ditinggal lama gitu, kayak Sabtu Minggu mungkin kita nggak kerja, ya ini bisa di power off. Pertanyaan selanjutnya ini dari Agus Conley. Beli di mana? Harga berapa? Ada yang tanya juga tutor belinya plus pil kena berapa. Soal pembelian, ini belinya di Tokopedia dengan harga 10,8 juta. Sebetulnya si tokonya itu ngejual 11 jutaan, tapi karena dapat diskon jadi dapat 10,8. Gue udah ada waktu itu coba ke Singapura juga, tapi ternyata belum ready. Dia bilang, si staffnya bilang tuh di Asia tanggal 6 Desember ready-nya. Tapi kemarin banget Sesko itu ada update kalau dia tuh udah beli Mac Mini M4 di Apple Store Bangkok, itu udah ada. Jadi sebenarnya sebelum tanggal 6 Desember pun udah ready di Asia kayaknya ya. Gue nggak tahu lagi, nggak update lagi di Singapura udah ada atau belum. Tapi ini kita akhirnya beli di 19 November lewat Tokopedia, ready stock, ya udah langsung aja. Jadi selisih harganya kalau dicek sama Apple Store SG itu sekitar 800 ribuan, karena convert dari Singapura dolar ke rupiah sekitar 10 juta ya jadinya. Dari Kasai ID, base model atau 512 GB, dan pertanyaan langsung juga bisa upgrade SSD atau enggak bang. Base model ini benar 256 GB, dan soal upgrade SSD sebetulnya gue nonton ada channel luar dia upgrade SSD sih ya, tapi itu repot banget dan gak worth it gitu loh, harus ngebuka-buka, dan SSD juga beda. Jadi kayaknya mending tidak di-upgrade saja. Gua nggak tahu juga Apple nyediain upgradable SSD-nya atau enggak. Kita harus bawa gitu ke store-nya mereka. Kalaupun ada, gue yakin juga mahal. Jadi gue saranin sih pakai SSD portable aja ya.
Gue ada pakai Kio, ada pakai Lexar juga. Ini keduanya beneran kepake dan sangat-sangat berguna. Lexar sih ya tentunya, dengan dia punya lebih tipis 1 tera juga gitu. Jadi ya pakai ini aja tuh udah sangat-sangat cukup dan gue sangat menyarankan. Dan bahkan Nino ngedit di SSD portable ini loh. Jadi bukan di SSD internal si Mac Mini M4 ini. Lanjut dulu, ini pertanyaan banyak banget soal macOS dan Windows ya. Transisinya mudah atau sulit bang? Jujur aja gue adalah orang yang dari kecil banget itu langsung kena Windows. Jadi masa kecil gue itu nggak ada macOS sama sekali. macOS itu kena ketika kuliah, itu juga bukan punya gue. Jadi gue belajarnya di situ. Transisinya jujur emang ya susah ya, nggak semudah pakai HP Android dengan iOS gitu loh. Jadi kalau Windows ke macOS gue rasa itu lebih kagok aja lah. Tapi selama dari kuliah itu di dunia kerja ya udah cukup sering megang macOS, sudah cukup familiar. Ternyata nggak sesusah itu juga, tetap bisa dipelajari lah. Tinggal ngebiasain dikit-dikit aja karena tetap ada perbedaan. Kayak hal kecil misalnya komen sama kontrolnya dia kan juga beda posisinya. Terus nggak ada tombol Windows juga. Jadi kalau mau search app, mencetnya komen spasi lah. Jadi kan ya beda shortcut. Untuk pertanyaan senyaman apa pakai macOS, so far yang kita rasain sih karena ekosistemnya ya. Karena daily driver kita itu pakai iPhone. So gue pribadi kalau nih lagi ngedit itu kadang ya memang ada file-file yang harus dikirim, entah lagi nge-review TWS gitu, yang tes mikrofon itu ada di handphone, atau ngambil footage lah, nge-screenshot apalah, ya itu nggak usah dari WA, nggak usah dari Drive atau dari third party lainnya, tinggal airdrop aja, dan itu cepat dan gampang banget. Soal keluh kesah, belum kerasa banget sih ya keluh kesahnya. So far masih enjoy aja pakainya. Soal app lain, aman-aman aja sih ya, pakai Adobe, Photoshop, Lightroom ada semuanya. Terus DaVinci untuk ngedit, Nino pakai itu aman aja. Gua pakai Notion, aman, ada semuanya. Browser ada semuanya. Jadi nggak ada masalah sih soal itu sebetulnya. Mungkin ini akan jadi kendala buat kalian yang memang orangnya belum pakai software original seutuhnya kali ya, karena setahu gue sih emang agak susah ya pakai software yang bajakan gitu di macOS. Jadi overall kebutuhan gaming dilepas ya kalau udah pindah ke Mac. Karena ya ada betulnya juga ya. Karena game kita juga mainnya Apex Legends gitu, yang bener-bener game satu-satunya yang sering dimainin, Apex Legends sama EAFC, yang nggak ada di macOS. Jadi tetap butuh Windows untuk hal itu. Ada yang nanya juga nih soal The Sims All Packages. Jujur gue nggak punya yang All Package. Tapi kita coba aja install yang The Sims 4. Harusnya sih lancar sih ya. Gue pernah main juga di M1, lancar gitu. Lanjut, ini ngomongin soal performance. Jadi pengalaman selama pakai 7 hari, sekitar ya semingguan pakai si Mac Mini M4 ini, kebutuhan utamanya adalah untuk Nino ngedit. Jadi sekarang video tag manis itu udah berapa totalnya? Ada 2 video YouTube sama 4 video Reels kalau nggak salah ya. Video vertikal, video pendek. Diedit pakai Mac Mini M4 dan semuanya aman banget. Nino happy, lancar kerjanya. Yang menarik itu adalah dibandingin sama PC rakitannya dia yang speknya itu Ryzen 7 5700 pakai GPU 3060. DaVinci aja masih nge-lag gitu. Kalau nge-drag timeline itu masih ada patah-patahnya, apalagi kalau misalnya timeline ini dibuka gitu ya. Itu nge-lag juga. Sementara di Mac Mini M4 ini tidak nge-lag sama sekali. Bahkan kemarin ada ngetes untuk render video yang sama durasi sekitar 7 menit. Mac Mini M4 ini jauh lebih cepat sedikit. Ya ini harus di note juga ya. Gue juga belum ngetes secara jangka panjang karena ya mungkin Mac Mini ini baru dibanding si PC yang performanya mungkin udah turun. Ya harapannya kita bisa lihat ke depannya nanti kayak gimana. Semoga aja tetap performanya sama. Tetap Mac Mini ini stabil. Kalau emang stabil banget sampai 3 tahun 5 tahun, wah worth it banget sih. Lanjut pertanyaan dari Awang Ihti, penggunaan pakai nih ya. Dengan harga yang sama mending beli laptop gaming apa Mac ini bang, buat coding sama kantor. Kalau misalnya kerjanya emang mobile banget, terus kadang juga kerjanya di cafe lah, kadang ketemuan orang gitu, di mana kerjanya harus buka laptop, ya tentu laptop itu udah jadi solusi sih ya, no debat gitu, nggak mungkin bawa-bawa Mac Mini. Tapi kalau misalnya skenarionya lu punya kerjaan yang udah pasti gitu, kayak di rumah udah ada satu meja, monitor, keyboard, mouse gitu ya, di kantor juga sama kayak gitu, jadi tinggal colok udah beres semuanya. Ya gue rasa Mac Mini itu bisa banget karena ukurannya kecil, dibawa-bawa gampang,
Yang penting ada 2 setup yang udah terpasang dan ready untuk kerja aja. Jadi ya balik lagi soal skenario gimana. Gimana bang, mending rakit PC atau Mac Mini? Kalau mau main game tetap rakit PC sih ya. Apalagi kalau misalnya gamenya kompetitif, Valorant, Apex Legends, dan kawan-kawannya itu. Tapi kalau untuk yang kerja banget gitu, apalagi kerjaannya ya mirip-mirip kayak tech manis gitu, gua akan saranin beli Mac Mini aja kalau emang fokusnya untuk kerja. Tapi kalau game ya Windows, tetap ya rakit PC. Tapi perlu diingat juga dengan harga 9-10 juta beli Mac Mini M4, kita udah dapetin OS-nya langsung. Kalau rakit PC dengan budget yang sama, belum tentu performance untuk kerjanya lebih mumpuni. Kayak itu kan sebudget sama PC gua gitu, 9-10 jutaan di bawah. Jujur aja itu ngedit video tech manis sudah sangat tidak layak ya. Ditambah juga gue harus beli lagi Windows Ori 1 juta ya. Sementara kalau misalnya beli Mac Mini udah tinggal pakai aja gitu, udah bisa langsung kerja. Jadi ya soal kebutuhan sih ya, kayak gimana skenario pakainya juga. Lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut performance test ya. Coba push limit RAM bisa buka Chrome berapa tab atau sambil buka app lain sebelum swap memorinya aktif gitu. Oke, kita akan coba. Kalau digeber lot berat, ambience temperatur di kamar ini suhunya naik atau enggak? Kalau naik, apakah dia jadi mini hand warmer? Soal suhu ya, jujur aja ini kipasnya aja nggak kedengeran sama sekali. Dan tidak ada rasa anget-anget ya kalau misalnya lagi full load juga, lagi ngedit gitu. So far aman, quiet banget. Tapi gue akan kasih bonus performance kalian. Ini data yang udah kita ambil dari Cinebench R23. Dan surprisingly ini multi core-nya kencang banget. Dapat skor di 13 ribuan. Dan single core-nya juga ini cakep banget ya. Tadi kita langsung bandingin Ryzen 7 5700 sama M4. Lanjut, ini pertanyaan-pertanyaan yang out of topic dari Mac Mini M4. Ada keyboardnya Alice apa itu bang? Itu pakai Neo Ergo. Tapi ini kita udah ganti, kita pakai yang Mac banget lah. Ini Keychron B1 Pro. Ini yang low profile dan ini membran, desainnya cakep. Ini disupport untuk Mac sama Windows juga. Jadi udah ada komen sama optionnya di sini. Lanjut, pertanyaan rekomendasi monitor budget buat Mac Mini M4. Ini cakep banget sih. Nanti lagi kita review juga Lenovo L27H 4A. Dia 2K 27 inch dan Foresight bezel-less. Ganteng banget lah pokoknya. Lanjut, Firdan Sepuh Mac Bang. Halo Dan. Hai. Sibuk gak Bray? Lagi di luar gue. Wah. Lagi di Sumarekon Bekasi. Sorry banget ganggu. Apa? Katanya lu sepuh Mac ya? Kenapa bang? Ada apa bang? Nggak apa-apa sih, gue lagi syuting aja terus ada yang bilang katanya Firdan sepuh Mac Bang. Jadi gue telepon lu untuk make sure aja sih. Butuh validasi. Jelas bang. Jelas kau. Jadi ya gue bayarin MacBook lu ya. Udah gue transfer 2 juta. M1, RM1. Udah, cek rekening. Cek rekening. Ya udah gitu aja, maaf ganggu. Selamat malam mingguan. Iya bang. Tapi kalau perlu konsultasi MacBook santai aja bang. Oke. Bisa langsung chat gue. Oke. Jadi ya segitu aja untuk pengalaman gua dan Nino nge-review Mac Mini ini selama 7 hari pakai, dan so far sih happy banget ya pakainya. Memang walaupun kita adalah user Windows dari lahir terus pindah akhirnya punya Mac OS pertama yang kita punya, yang jelas sih akhirnya bisa ngebedain gitu loh, mana komputer untuk fokus kerja sama mana komputer untuk fokus gaming. Jadi ya minim distraksi aja sih ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada saran, kalau ada yang mau ditambahin boleh banget, atau kasih tahu gua hal apa yang harus gua cobain, hal apa yang harus gua explore banget ketika baru punya Mac gitu. Apa yang bikin lu pada yang awalnya itu udah Mac OS banget kayak harus coba ini bang, biar lu tahu rasa signifikannya antara Mac dengan Windows gitu. Kasih tahu gua di komen. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.